Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan, praktik tambang ilegal ini berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pemerintah menyatakan perang terhadap tambang ilegal ini bukan lagi soal slogan, tapi ini juga sebuah tindakan nyata, di mana tambang ilegal adalah ancaman yang berbahaya bagi lingkungan, keselamatan rakyat, dan tentunya juga untuk keuangan negara. Pemerintah kembali menegaskan tidak ada lagi ruang kompromi yang disediakan bagi tambang tanpa izin, di mana penindakan dilakukan secara nasional, menyeluruh melibatkan kementerian teknis, TNI, Polri, dan juga pemerintah daerah. Dan ini bukan hanya sebuah operasi sesaat saja, namun perang jangka panjang negara Indonesia. Dalam catatan Kementerian ESDM, ada di 2.741 lokasi di mana tambang ilegal di Indonesia terdiri dari 96 tambang batubara ilegal dan di 2.645 tambang mineral ilegal, terutama untuk emas dan juga galiansi. Aktivitas ini melibatkan sekitar 3,7 juta pekerja tanpa izin resmi. Lantas angka ini merupakan angka pasti yang menunjukkan satu hal, di mana masalah besarnya harus segera ditangani oleh negara. Ironinya, tambang ilegal merambah ke wilayah rawan, di mana kini memasuki ke kawasan hutan lindung, lereng gunung rawan longsor, dan juga di daerah aliran sungai. Dalam catatan Polri, ini ada pemetaan lebih dari 1.500 titik tambang ilegal di 33 provinsi di Indonesia. Artinya di sini dinyatakan bahwa kerusakan terjadi dari hulu hingga hilir. Di mana ada api, pasti di situ akan ada asap. Tentunya sama dengan hal ini, di mana dampak nyata dan membahayakan, tambang ilegal akan memicu berbagai masalah, diantaranya banjir bandang, tanah longsor, pencemaran sungai, hingga dengan kecelakaan kerja fatal. Ini bukan sekedar pelanggaran izin saja, tapi ini ancaman keselamatan publik, di mana karena itu negara sudah seharusnya bertindak dengan tegas. Kini pemerintah menunjukkan ketegasan itu secara nyata, di mana pemerintah kini menyita sekitar 70.000 batubara ilegal di Kalimantan Timur. Di antaranya barang-barang yang disita yaitu alat berat, hasil tambang, dan fasilitas ilegal tentunya disegel. Aset diamankan dan diproses sebagai pendapatan negara, bukan pajak. Kini negara tidak hanya menutup, namun negara juga mengamankan. Presiden Prabowo Subianto pun menegaskan, praktik tambang ilegal ini berpotensi merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah, di mana jika dibiarkan tentunya kerugian negara akan diperkirakan mencapai di angka 300 triliun rupiah. Itulah sebabnya perang ini tidak boleh berhenti begitu saja. Tentunya pemerintah tidak mematikan ekonomi, tetapi justru pemerintah menegakkan sebuah keadilan, di mana yang melanggar hukum akan ditindak, dan justru yang patuh akan aturan akan dilindungi. Inilah bentuk kepastian hukum. Pemerintah memerangi tambang ilegal tentunya dengan tujuan menyelamatkan lingkungan dan demi rasa aman di masyarakat. Kini tidak ada lagi toleransi, tidak ada lagi pembiaran, karena negara ini berdaulat. Saya Anggun Oktarini bersama Kaca Data, Ruang Fakta Melihat Data Mencari